A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Kullu nafsin dha'iqatun maut. Shadaqallahul aliyyul azim. Ikhwani at-talabah kelas 2 Tamhidi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhat talabah, kita melanjutkan pelajaran akhlak. Semoga antum semua diberikan kesehatan oleh Allah untuk selalu dapat mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan, dan harapannya antum bisa mempraktekkan di kehidupan antum masing-masing, karena tidak ada manfaatnya belajar, banyaknya mengetahui, banyaknya membaca tanpa amal. Al-ilmu bila amalin kasyajar bila samar. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Qala Rasul, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapannya antum bisa mempraktekkan ilmu ini di kehidupan antum masing-masing. Ayuhat talabah, dalam pelajaran akhlak kita telah sampai pada pembahasan al-awaiq, yaitu setelah seorang manusia ini membuka gerbang menuju Tuhan. Apa gerbangnya? Pintunya menuju Tuhan yaitu al-ilmu. Lalu dia melangkah di tangga pertama. Langkah pertama untuk menuju Tuhan itu disebut apa? Disebut dengan at-taubah. Lalu mulai dia melangkah pelan-pelan menuju Allah. Satu demi satu tangga dia lalui, sampailah dia pada al-awaiq. Al-awaiq ini apa? Al-awaiq ini merupakan penghalang menuju Tuhan. Kenapa harus ada al-awaiq? Kenapa tidak Allah Subhanahu wa ta'ala biarkan saja seorang hamba ini berjalan mulus? Al-awaiq ini merupakan ujian. Jika kita tidak diberikan ujian, maka kita tidak berhak naik kelas, naik tingkat. Karena itu diberikan al-awaiq, diberikan ujian-ujian oleh Allah agar manusia yang bisa melalui ujian step demi stepnya, dia akan naik tingkat, naik makom namanya. Makomnya ditinggikan oleh Allah. Semakin dia banyak ujiannya, semakin tinggi makomnya. Nah, al-awaiq itu arba'ah. Ujian itu ada 4 inti-intinya. Al-awwal, al-aiqul awal. Apa? Ad-dunya, yaitu hubbud dunya, cinta pada dunia. Dan telah kita beritahukan dan antum telah mengetahui obatnya. Obatnya hubbud dunya yaitu dengan apa? Dengan sifat zuhud. Thayyib. Al-aiqus tsani. Nah, ini di pertemuan sebelumnya. Al-aiqus tsani itu apa? An-nas, atau makhluk atau manusia. Apa masalahnya? Bukan manusianya, tapi hubbul manzilah, cinta kedudukan, pengen dihormati, pengen disegani oleh orang. Ini juga merupakan penyakit. Nah, obatnya itu apa? Obatnya itu adalah al-khalwat, atau menyendiri, bersemedi. Al-khalwat ini dibagi 2, kulli dan juz'i. Ayuhat talabah, kita sampai di aiqus tsalits. Aiqus tsalits yaitu asyaiton. Syaiton. Kenapa syaitan merupakan aik? Kenapa syaitan merupakan ujian? Kenapa syaitan merupakan penghalang? Karena namanya sudah setan. Namanya saja sudah syaitan, maka dia tugasnya memang menghalangi manusia menuju Tuhan. Nah, itu dari pertama, dari namanya saja syaitan adalah penghalang manusia menuju Tuhan. Sebab kedua kenapa dia sebagai penghalang? Karena memang tugasnya setan, tugasnya iblis ditugaskan oleh Allah untuk mengganggu manusia. Sebagai apa? Ujian kita mencapai menuju kesempurnaan.
Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'izzatika la'aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setan itu, iblis itu pernah bersumpah kepada Allah di masa itu dengan kata-katanya la'aghwiyannahum ajma'in. Sungguh ya Allah, demi keagunganmu, fabi izzatika, demi keagunganmu ya Allah, sungguh, lam taukid, nunnya juga nun taukid, ajma'innya taukid, 3 kali taukid. La'aghwiyannahum ajma'in, sungguh aku akan sesatkan mereka semua ya Allah. Sungguh benar-benar sangat aku akan sesatkan mereka semua ya Allah, kecuali yang tidak bisa setan ganggu, ibadaka minhumul mukhlasin, hamba-hambamu yang ikhlas. Kenapa setan merupakan aik? 1, namanya sudah iblis, pasti dia menghalangi kita. 2, dia tugasnya memang seperti itu, dan dia telah bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan kita semua. Yang ketiga, kenapa setan menjadi penghalang yang berbahaya? Karena setan ini merupakan musuh yang mampu melihat kita, tapi kita tidak mampu melihatnya. Wah, ini berat. Bagaimana tuh melawan musuh yang musuh itu mampu melihat antum dan antum tidak mampu melihatnya? Susah. Dan yang keempat, setan merupakan penghalang karena apa? Karena dia punya mata-mata, punya jasus di diri setiap manusia. Apa mata-matanya setan? Mata-matanya setan yaitu hawa nafsu. Hawa nafsulah yang membisiki setan. Hawa nafsulah yang berkata, oh setan sekarang dia lagi dalam keadaan lemah ini, keimanannya ini, masuk setan. Nah, kenapa orang-orang yang suka bermaksiat dan tidak sadar? Karena memang dibisiki oleh setan, hawa nafsunya membisiki dia kepada setan ketika dia dalam keadaan lemah iman. 4 sebab. Pertama, namanya sudah jadi iblis, setan. Kedua, dia telah bersumpah di hadapan Allah untuk mengganggu dan menyesatkan kita semua. Yang ketiga, dia adalah musuh yang mampu melihat dan tidak bisa terlihat. Dan yang keempat, setan menjadi bahaya, yaitu karena apa? Karena dia punya mata-mata di diri manusia. Baik. Zen. Sekarang Ustaz, Ana mau tanya Ustaz, kalau memang begitu, apa sih gangguannya setan sehingga kita bisa tahu, oh kalau ini berarti setan ini, bukan hawa nafsu. Nah, itu disebut apa? Gangguan setan disebut dalam bahasa Arab al-hiyalus syayatin. Al-hiyalus syayatin, gangguan setan. Al-hiyal itu jamak min hilah, yaitu gangguan atau adu domba. Hila itu bisikan, hila itu gangguan. Hilatul ula, gangguan pertama, setan memerintah kita untuk tidak beribadah. Nah, ini yang pertama nih, level pertama orang diganggu setan itu, yaitu menyuruh manusia untuk tidak beribadah. Setan akan berkata kepada kita seperti ini, seakan-akan akan berkata seperti ini, sudahlah, tidak usah sholat, tidak usah ibadah sudah, karena Allah itu adalah Tuhan hati. Allah huwa Rabbul Qulub, Allah tahu hati manusia. Tidak usah ibadah sudah, tinggalkan ibadah itu. Nah, kalau kita kena di sini, di level pertama, kita sudah kena di level pertama, maka jangan harap antum naik tingkat. Karena kita di level pertama, di level TK-nya setan, di anak TK-nya setan itu sudah bisa mengganggu kita dengan menyuruh kita tidak sholat. Nih anak-anak kecil-kecilnya setan ini disuruh kita mengganggu untuk gitu, jangan ibadah sudah. Nah, kenapa? Dan sekarang ini banyak sekali terjadi di zaman kita ini, kita tidak sadar. Orang di zaman dulu menyembah berhala, menyembah batu-batu, betul apa tidak? Nabi datang untuk meluruskan itu semua. Jangan menyembah berhala, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Apa hubungannya Ustaz dengan zaman kita? Zaman kita malah
nyata kita orang ini jahiliyah. Zaman kita malah nyata kita orang ini menyembah berhala-berhala. Yaitu apa? Berhala hadza berhala. Ini sonam. Ini berhala. Kita minta bantuan, googling. Kita baca doa lewat sini. Kita kita lupa, kita dibuat lupa kepada Allah. Waktu sholat kita tidak sholat karena apa? Karena ini. Orang zaman dulu bangun dari tidur sholat atau zikir lah minimal. Kita bangun dari tidur memegang ini. Mau tidur orang zaman dulu zikir ibadah, kita mau tidur megang ini sampai tidur. Sampai kita orang begadang gara-gara handphone atau mobile atau gadget ini. Nah, gara-gara ini berhala ini kita tidak tidur, sehingga nanti subuhnya jam 11 siang baru sholat subuh. Kita begadang gara-gara ini semua berhala, ikhwan. Ayo, sadarlah. Antum boleh. Ini merupakan pedang bermata dua. Satu sisi bisa antum manfaatkan, dan di sisi lain akan membunuh antum. Manfaatkanlah sisi positifnya. Dari sini kita bisa menggunakan sekarang ini tanpa HP. Tidak mungkin kita orang bisa bercakap-cakap seperti ini. Ini sisi positifnya, kita gunakan sisi positifnya. Tapi negatifnya jangan dilakukan. Seperti apa? Seperti game online. Tidak apa-apa antum main, tidak apa-apa. Antum main bukan dilarang, bukan diharamkan. Tidak ada hukum haramnya. Akan tapi ada porsinya. Ada waktunya antum untuk berhenti. Ketika waktu sholat, ketika waktu antum mengingat Tuhan. Jangan sampai HP ini melalaikan antum dari Tuhan. Bagaimana HP ini? Orang zaman dulu tuh ritual. Di depan berhala itu dia ritual dengan berjoget-joget, dengan tari-tarian ritual di depan berhalanya. Nah, sekarang kita orang sudah mulai nih jadi Tuhan kita orang. Ada orang-orang ini di depannya HP dia sudah mulai ritual joget-joget. Itu namanya apa? Aplikasi TikTok. Nah, itu aplikasi membuat kita orang itu kayak seperti halnya orang sakit jiwa. Kita orang ini kembali ke masa jahiliyah. Jangan mau ditipu, ikhwan. Jangan mau ditipu. Kembalilah ke mu'allaf. Bersyahadatlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jangan tuh bersyahadat melihat HP. Nah, antum harus hafal syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jangan sampai di gangguan yang pertama ini antum sudah gugur. Ikhwan, ayuhat thalabah, mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Seandainya tidak ada muatan pelajaran, tapi ini praktekkan. Ini renungi bersama, renungi benar-benar bahwasanya ini sudah mengembalikan kita kepada masa jahiliyah, masa sebelum Islam. Kita harus mu'alaf lagi, kita harus bersyahadat lagi. Jangan lagi antum bangun tidur buka HP tidak apa-apa. Tapi ingat baca Quran, jangan ditinggalkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamnya Allah. Jangan pernah antum meninggalkan Al-Quran. Sholat jangan ditinggal. Subuh antum di waktunya. Jangan sampai kodok subuhnya. Antum itu anak ma'had, anak pondok. Tunjukkan bahwasanya ada didikan pondok di dalam diri antum. Bukan hanya pemaksaan. Jadi pondok ini menyuruh antum sholat, bukan hanya terpaksa, tapi menyadarkan diri antum. Antum harus sadar pentingnya sholat, pentingnya ibadah. Jika antum tidak sadar pentingnya ibadah, maka antum kena di ujian pertama dari setan, yaitu menyuruh kita untuk meninggalkan ibadah. Wa bihadza tammal kalam wa rufi'al maqam wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.